Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita malam ini melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi Bayani Usuli Manhaji Ashabil Hadis. Pembahasan kita masih membahas masalah tentang taswiyah, membersihkan diri kita. Telah kita bahas sebelumnya, kita harus mentasfiyah tafsir, mentasfiyah akidah. Karena kita adalah keyakinan-keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan kita akidah yang baik, maka orang yang tidak senang dengan tauhid, mereka membuat akidah-akidah yang batil. Dan itu telah kita fahami sebelumnya, kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah. Yang nomor dua, kita harus mentasfiyah, menjernihkan, memilih, yaitu tafsir-tafsir ulama salaf. Karena tafsir ini adalah setiap orang yaitu menafsirkan Al-Quran, dan tidak ada sifatnya yang membendungnya. Setiap orang mau menulis, dia menulis. Inilah musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Orang yang bodoh menulis, ahli bid'ah menulis, ahli sunnah menulis. Maka kita perlu memilih tafsir as-salafus salih agar kita tidak terjerumus kepada tafsir aklaniyin, orang-orang yang mengandalkan akalnya atau hawa nafsunya. Demikian juga perlu kita yaitu mentasfiyah tentang masalah as-sunnah hadis. Karena banyak orang-orang yang berdusta, yang mendustakan atau membuat hadis-hadis palsu, yang ini sangat membahayakan untuk orang-orang awam yang tidak tahu ilmu din. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas rabi'an yang nomor 4, tasfiyatul fiqhi. Kita harus memilih kitab-kitab fikih yang muktabar, dari fikihnya ahli sunnah wal jamaah, bukan fikihnya ahli bid'ah atau kharokin pergerakan. Karena penulis tidak ada yang membendung, ya, berbeda dengan urusan dunia, diharamkan ini, diharamkan itu. Tapi penulis dia memiliki peluang yang luas. Orang ahli bid'ah pun menulis, dan juga orang ahli sunnah juga menulis.
Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-fiqhu takhiratun dhuhmatun. Fikih ini merupakan yaitu simpanan yang sangat besar. Min takhairi ulama'inal muslimin. Dari simpanan-simpanan yang disimpan oleh para ulama kaum muslimin. Karena fikih itu pemahaman dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum. Terkadang orang memahami ayat keliru, salah, atau memang sengaja memahami ayat dengan hawa nafsunya. Dan ada pula yaitu seseorang memahami yaitu fikih sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan ayat Al-Quran. Maka fikih yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat inilah yang paling benar. Walaupun toh mereka ada kelirunya, ada salahnya, karena manusia tidak lepas daripada kesalahan. Perlunya kita melihat fikihnya para ulama sunnah, bukan fikihnya orang juhala atau orang pergerakan. Tadullu ala sa'ati ufukin. Fikih ini menunjukkan luasnya pembahasan mereka, jauhkan mereka. Pertama, banyak ilmunya, masalah yaitu akidah, masalah Al-Quran dan Sunnah. Bertambah pula banyak pemahaman-pemahaman. Karena fikih itu ma yustafadu minal ayat, apa yang dapat diambil dari ayat itu. Wa ma yustafadu minal hadis, dan apa yang diambil dari pemahaman hadis. Karena hadis ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu yaitu dengan pemahamannya para sahabat. Karena para sahabat orang yang pertama kali mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali mendapatkan ilmu dari beliau. Wasumuli nadharin, dan juga mencakupnya pemandangan-pemandangan atau pemikiran-pemikiran. Itu adalah fikih dan lebih luas penjelasannya. Tapi ada fikih yang mengembalikan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, fikih yang menuju dalil yang nasi. Wa ilaika ba'du hadhil akhatis, dan untuk wahai pembaca, wahai pendengar, sebagian beberapa hadis yang dimasukkan hadis ini adalah hadis palsu. Waladhi yastadillu biha, dan yang mereka mengambil dalil dari hadis-hadis ini imma ta'assuban limadhabin, ada kalanya karena fanatik kepada madhab tertentu. Ada orang yaitu fanatik kepada madhab Imam Syafi'i, imam yaitu Hambali, imam Hanafi. Sebenarnya kita tidak boleh fanatik kepada sesuatu madhab, kecuali orang awam yang tidak mempunyai kemampuan untuk beristihad. Maka talibul ilmi tidak boleh fanatik kepada satu madhab, karena madhab itu sendiri sudah berkata, ya, banyak para madhab mengatakan, apabila kamu menjumpai kitabku ini kesalahan, maka jangan kamu ikuti, bahkan tolaklah kitabku. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Awali bid'atin, atau karena bid'ah, ingin mempertahankan kebid'ahannya. Dan inilah musibah yang menimpa pada kaum muslimin. Kalau perkara yang mengganggu ketertiban negara, itu banyak orang yang bertindak. Orang mencuri, ada orang-orang yang memburunya. Dan juga penipu-penipu banyak yang menangkapnya. Tetapi siapa yang menangkap orang ahli bid'ah? Siapa yang menangkap orang-orang yang ahli syubhat? Dan siapa yang menangkap orang-orang kharaki pergerakan? Makanya perlu kita fahami. Tapi para ulama sunnah, setiap ada syubhat yang keliru, para ulama sunnah menulis dalam kitabnya bantahan terhadap tersebut. Dan bantahan itu dengan bahasa yang baik. Pertama, hadis-hadis yang sifatnya
maudhu atau hadis-hadis yang sifatnya lemah yang perlu kita harus menjauhi hadis-hadis ini. Pertama, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadati hatta faraqat dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut salat subuh sampai meninggal dunia. Maka hadis ini dijelaskan oleh Abdur Razak di dalam kitabnya Fil Musannaf dan juga Ibnu Abi Syaibah. Demikian juga di dalam At-Takhawi fi Syarhil Ma'ani wa Daraqutni wal Hakim di dalam kitab Al-Arba'in wa anhu Al-Baihaqi. Demikian juga di dalam kitab Al-Baghawi fi Syarhis Sunnah wa Ibnul Jauzi fil Wahiyah dan juga di dalam kitab Musnad Ahmad juz 3. Qala Syekh Albani hadisun mungkarun. Ini hadis mungkar. Hadis mungkar itu maknanya sanadnya ada yang dusta dan juga ada yang sifatnya tidak kuat hafalannya. Aw kasratul ghalat, banyak kelirunya. Dan ini pentingnya para ulama sunnah meneliti kembali hadis-hadis yang lemah. Tapi mengapa para ulama menulis hadis ini, yaitu hadis-hadis dhaif, itu bukan bermaksud untuk kita amalkan, tetapi agar mereka tahu ada hadis yang ditulis hadis sahih seperti Imam Bukhari, Muslim, dan juga ada kitab yang ad-du'afa, hadis-hadis yang dhaif saja yang ditulis oleh para ulama. Ada lagi ditulisnya hadis sahih dan dhaif dicampur, sebagaimana dalam kitab As-Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Ini semuanya ditulisnya hadis dhaif agar kita memahami. Bahkan juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala para ulama mutaakhirin, yaitu mentaklik, mensyarah, mengomentari hadis-hadis yang ditulis para ulama dulu, untuk diketahui mana hadis yang dhaif dijelaskannya dan juga mana hadis yang sahih dijelaskannya. Ini perlunya kita kembali penjelasan para ulama dahulu, kembali kepada syarahnya atau takliknya para ulama pada zaman sekarang, agar kita tidak keliru menyampaikan sesuatu kepada umat. Jadi hadis yang menjelaskan bahwasanya beliau senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia, hadisnya adalah mungkar. Maknanya tidak boleh kita amalkan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kalau imamnya kunut maka ikutilah kunut. Artinya kita mengangkat tangan berdoa dengan dasar hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Maka sungguhnya imam itu jadikan panutan. Tapi banyak dijelaskan dalam Bulughul Maram, al-qunutu fis subhi bid'ah. Kunut waktu subuh adalah bid'ah yang mungkarat. Silakan antum baca kitab Bulughul Maram. Yang nomor 2, khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna da'watu, maka orang berdoa tidak akan ditolak. Ada 5 malam siapa yang berdoa tidak akan ditolak. Awalu lailatin min Rajabin, yaitu malam pertama dari bulan Rajab. Maka ini adalah hadis mungkar maudhu. Karena Allah Ta'ala mengabulkan doa setiap orang yang berdoa dengan memenuhi syaratnya. Bahkan juga setiap malam sepertiga malam, 2/3 malam terakhir Allah turun ke dunia. Man yas'al yu'ta wa man yastaghfir yughfar. Nah, ini perlunya para santri, ikhwan wa akhwat bangun malam untuk sholat qiyamul lail, memohon kepada Allah. Terutama para pemuda. Pada zaman sekarang musibah banyak sekali. Media sosial yang tidak bisa dibendung lagi. Yang nomor 2, walailatun nisfi min Sa'ban, dan yaitu Lailatul Nisfi, pertengahan bulan Sa'ban. Ini juga hadis yang dhaif. Nah, jadi barang siapa yang berdoa yaitu malam
tanggal 15 bulan Sa'ban terkabulkan doanya, hadisnya adalah lemah. Namun bukan berarti kita tidak boleh berdoa pada malam ini. Kalau kita mengkhususkannya tidak boleh. Tapi kalau kita setiap malam kita sholat berdoa dianjurkan. Karena hari malam yang terkabulkan doa. Tetapi kita harus memahami persyaratan diterimanya doa. Di antaranya kita tidak boleh makan dari hasil yang haram. Yang nomor 3 yaitu walailatul jum'ati. Walailatul jum'ati, malam Jum'ah. Ini juga hadisnya dhaif. Namun kita boleh berdoa malam apapun dengan tidak mengkhususkannya. Walailatul fitri, dan malam hari raya. Ya, malam hari raya dianjurkan berdoa, itu mustajabah. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa setiap orang berdoa, terutama malam hari. Tentunya dengan terpenuhi syaratnya dan terjauhi penangkal atau penghalang-penghalang doa. Walailatul nakhri, dan juga malam yaitu bulan Dzulhijjah, malam bulan ke-10. Malam hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah. Maka ini juga hadis maudhu'un, hadisnya tidak sahih. Namun kita berdoa kapan saja dan di mana saja, maka dia akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, terutama malam hari. Karena ada hadis, namun pengkhususan hari-hari tertentu kalau tidak ada dalil tidak boleh. Karena menurut al-aslu fil ibadati al-qadaru. Itu kaidah usul fikih. Asal dari segala suatu ibadah itu hukumnya haram. Sampai ada dalil yang mewajibkan atau menyunahkan. Berbeda dengan dunia. Al-aslu fil asya al-ibahah. Menurut urusan dunia, menurut asalnya adalah boleh. Nah, karena halal. Namun sampai datang perkara yang mengharamkan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ini hadis yang nomor 2. Jadi pengkhususan yaitu terkabulnya doa malam awal Rajab, ya, malam nisfi Sa'ban tanggal 15-nya, malam Jum'ah, dan malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Maka ini adalah hadisnya dhaif. Namun bukan berarti kita tidak boleh berdoa pada malam-malam tersebut. Yang tidak boleh mengkhususkannya, berarti yang lainnya tidak terkabulkan doa. Ini yang salah. Yang nomor 3, la yadkhulu walatuz zinal jannata. Tidaklah akan masuk surga anak yang diperoleh dari hasil zina. Dan ini tidak masuk akal. Ya, karena Allah Ta'ala yaitu menilai amal seseorang masuk surga dengan amalnya. Dengan dasar ayat watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga akan diwarisi oleh hambanya disebabkan beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala masukkan surga dengan sebab amal solehnya. Sekalipun itu anaknya orang kafir, ya mungkin mereka berbuat zina atau yang lainnya, tapi anak itu menjadi anak yang muslim, yang mukmin, ahli iman, maka akan diterima amalnya. Karena tidak ada persyaratan amal itu harus ditinjau dari keturunan bapak atau ibunya. Bukankah ada sebagian seorang nabi orang tuanya kafir? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya kafir. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak ibunya kufur. Namun Allah Ta'ala menilai amal karena sebab amal seorang hamba, tidak ada hubungannya dengan keturunan. Wala syai'a min naslihi, dan tidak ada sebab atau suatu karena keturunannya. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan kalau keturunan fulan itu orang tuanya baik mesti anaknya baik, tidak. Kalau orang tuanya jelek, jahat, pencuri, pemabuk, lalu anaknya yaitu pemabuk, pencuri, tidak.
Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh untuk dirinya. Naam, ila sab'ati abai, sampai yaitu 7 bapak. Tidak masuk surga anak zina, ya, sampai keturunan 7 bapak. Dan ini adalah hadis palsu. Dijelaskan di sini, rawahu Tabrani fil Awsat. Dijelaskan oleh Imam Tabrani dalam kitab Jamil Awsat. Wa qala Syekhul Albani hadisun batilun, hadis batil. Maknanya tidak ada sanad yang kuat. Raji' al-silsilatar dha'ifa lil Albani. Silakan kita merujuk silsilah hadis dhaif dari maktabah. Nah, kelas 3 di situ ada, pasti kali ada maktabahnya di situ. Silsilah hadis sahihah dan juga hadis dhaifah. Ma'a musadamati, dan ini pula berbenturan dengan dalil. Barang saya mengatakan anak zina tidak akan masuk surga, ini bertentangan dengan dalil. Yaitu Allah berfirman, alla taziru waziratu wizra ukhra. Surat An-Najm ayat nomor 38. Tidaklah orang yang berbuat dosa itu akan menanggung dosa orang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliyah. Orang melakukan dosa juga menimpa hukumannya terhadap pelaku dosa. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghukum orang berbuat baik sebab dosa orang tuanya. Dan juga tidak akan pula Allah Ta'ala memasukkan surga kepada orang kafir karena sebab orang tuanya yang iman. Tidak. Karena masuk surga dan masuk neraka sebabnya adalah amal. Masuk surga sebabnya amal saleh walaupun bukan murni surga. Masuk neraka pun juga sebabnya karena dosa syirik dan dosa yang lainnya. Demikian juga Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Surat Al-An'am ayat nomor 164. Dan tidaklah orang berbuat dosa itu bisa menanggung dosa yang lain. Ini bantahan terhadap orang awam. Ya, ketika mereka membujuk orang-orang yang ahli bid'ah, membujuk orang awam. Nah, kamu akan saya jamin masuk surga. Padahal yang menjamin belum tentu dia masuk surga. Dan inilah kebohongan-kebohongan manusia yang tidak punya ilmu. Nah, yang nomor 5 termasuk pula hadis-hadis yang lemah, yang dhaif, bab masalah fikih. Man tazawwaja qabla ayyahujja faqad bada'a bil ma'siyah. Ya. Man tazawwaja qabla ayyahujja, barang siapa menikah sebelum dia haji, maka dia telah memulai dengan kemaksiatan. Berarti dia itu nikahnya maksiat, durhaka. Dan ini tidak masuk akal. Karena Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka hendaknya karena Allah Ta'ala orang itu haji ke Baitullah apabila dia mampu. Sedangkan pada umumnya manusia lebih banyak tidak mampu daripada mampu haji. Karena perjalanan jauh dan juga butuh harta yang banyak. Apalagi pada zaman sekarang dengan banyaknya penduduk kaum muslimin, sehingga orang haji ke Baitullah harus menunggu sekian tahun. Mendaftar sekarang menunggu 16 tahun baru bisa berangkat. Dan inilah yaitu kebenaran firman Allah Ta'ala, yaitu man istata'a ilahi sabila. Bagi yang mampu jalannya, mampu pula hartanya, dan juga tidak ada penghalang untuk dia yaitu pergi ke Baitullah. Jika di negerinya terhadap ancaman yang besar dan juga terjadi peperangan, tidak boleh masuk ke Mekah, maka tidaklah wajib bagi orang muslim yang terhalang, dia tidak bisa haji. Nah, kemudian juga bertentangan pula hadis palsu ini dengan hadis beliau, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai pemuda, walaupun dia belum haji atau sudah haji, apabila kamu sudah mampu untuk menikah, dikatakan pemuda karena pemuda ketika menikah tanggung jawab untuk membiayai dirinya, membiayai istrinya dan juga anak-anaknya. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap wanita disebabkan Allah Ta'ala melebihkan kekuatan kaum rijal ini daripada wanita, dan karena kaum laki-laki ini yang memberi nafkah kepada istrinya. Ini menunjukkan bantahan terhadap hadis palsu tadi. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Apabila belum mampu menikah karena tidak mampu untuk menafkahi. Dan kita tidak boleh mendolimi seseorang. Sebagaimana kita tidak mau didolimi, maka kita harus bersabar. Perbanyaklah siam. Karena dengan siam itu akan menjaga syahwat kita atau kehormatan kita. Fa'ali bisawm fa'innahu lahu wija. Dan hadis ini menunjukkan bantahan terhadap hadis palsu yang mengatakan barang siapa yang menikah sebelum haji maka dia ini orang yang maksiat. Ini tidak masuk akal, apalagi tidak ada dalilnya. Yang nomor 6, minas sunnati alla yusalli ar-rajulu fit tayammumi illa salatin wahidatin atau illa salatan wahidatan. Termasuk sunnah tidak boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan sholat dengan tayamum kecuali sekali sholat saja. Nanti kalau sholat lagi tayamum lagi, maka ini tidak benar. Karena apabila orang itu tayamum, dia adalah suci dari hadas kecil. Bahkan juga suci dari hadas besar apabila tidak punya air. Namun ketika sudah mendapatkan air, kewajiban untuk orang tayamum berwudu karena dia sudah mendapatkan air. Karena ketika suci sebelum dia batal, sebelum dia kentut, yang lainnya tetap dihukumi suci. Summa yatayammamu lis-salatil ukhra. Kemudian kalau mau salat hendaknya tayamum lagi selagi tidak menjumpai air. Maka hadisnya ini maudhu, hadisnya itu bohong. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam yaitu At-Tabrani min tariqil Hasan bin Ammar wa akhrajahu Taraqutni wa min tariqil Baihaqi qala al-Bani hadisu maudhu'in. Hadisnya adalah hadis maudhu', artinya pembohong, pendusta. Raji' al-silsilah dhaifah lil Albani juz 1 halaman 423. Selanjutnya nomor 7, ini termasuk bab masalah fikih tapi hadis-hadis palsu yang banyak, yaitu dipasarkan oleh orang-orang yang ahli bid'ah. Man zara qabra walidayhi kulla jum'atin. Man zara qabra walidayhi kulla jum'atin. Barang siapa yang menziarahi kuburan dua orang tuanya setiap Jum'ah. Faqara'a indahuma, lalu dia yang berziarah anaknya ini menziarahi kedua orang tuanya dengan membaca yaitu Yasin, surat Yasin. Ghufira lahu bi'adati kulli ayatin aw harfin. Maka akan diampuni orang itu sejumlah yaitu ayat yang dibaca atau sejumlah huruf yang dibaca. Maka ini adalah hadis yang lemah pula, bahkan hadisnya maudhu. Bisa dilihat dalam Rawahu Ibnu Ati wa Abu Nu'aim fi akhbari Asfahan wa Abdul Ghani al-Maqdisi fi Sunan wa qala al-Albani hadisun maudhu. Naam, raji al-silsilah dhaifah lil Albani. Naam. Khamisan, tasfiyatus siyari wa tarikh. Kita harus memilih
yaitu sejarah, asyarun perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga at-tarikh berkenaan dengan sejarah. Karena banyak sejarah-sejarah yang sifatnya di dalam kitab tersebut palsu. Ada cerita-cerita yang dibuat-buat yang tidak ada landasannya. Karena itu kita hendaknya memilih kutub syiar yang sudah ada ta'liqnya, yang dikomentari oleh para ulama sunnah. Termasuk kitab syiar yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, pilihan daripada yaitu syiar yang lainnya. Wa huma yuskilani juz'an mimma yusamma fi asrina al-qadir bil ulumil insaniyah. Kedua-duanya ini maknanya tentang sejarah atau kehidupan manusia. Yuskilani, yaitu membuat kita problema. Bagian yang mana dinamakan pada zaman sekarang al-ulumul insaniyah, ilmu kemanusiaan, ilmu tentang sejarah. Ya, sejarah Ibnu Abbas, sejarah Abu Bakar, yang lainnya ini harus dikontrol kembali. Bahkan juga tafsir Ibnu Abbas kadangkala itu pemalsuan. Ini perlunya kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini kita akan tahu yang benar untuk kita ikuti dan yang salah untuk kita jauhi. Jangan sampai, terutama para dai, tidak boleh dia berdakwah sebelum dia membaca ilmu dan sikoh ilmu yang dibaca. Karena dakwah ini akan manfaat ketika orang itu didasari dengan ilmu. Tetapi pula akan berbahaya apabila tidak didasari ilmu. Banyak orang semangat tapi keliru. Apalagi sekarang itu berita itu menyebar lewat Facebook ke sana kemari. Maka fatwa harus betul-betul fatwa yang baik dan hendaknya meralat fatwanya kalau keliru. Ya, meralat fatwanya kalau keliru. Karena banyak pada zaman sekarang para asatidz yang keliru fatwanya. Kalau dia tahu itu salah maka harus merujuk, mencabutnya supaya tidak dikatakan penyesat umat. Kecuali kalau dia tidak tahu kemudian meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni karena ketidaktahuannya. Tetapi bagi yang tahu maka hendaknya yaitu membantah atau meluruskan. Karena manusia itu tidak maksum. Ya, ada juga yang banyak kesalahannya. Bahkan juga sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Taimiyah pula ada beberapa hal yang para ulama sunnah menegurnya dengan bahasa yang bagus. Bukan dengan kata-kata yang menjijikkan. Terkadang orang itu berdakwah karena semangatnya menggebu-gebu, ketika melihat saudaranya keliru dicaci maki. Yang lainnya tidak boleh. Karena Allah Ta'ala memuliakan orang punya ilmu. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang salah yang tidak dengan sengaja. Nah, lidha wajaba lahu usulun rasikhah. Oleh karena itu wajib bagi orang yang mempelajari sejarah ini memiliki pokok-pokok yang mendalam. Ya, terutama masalah sejarah. Ya, berbeda dengan hukum halal dan haram. Lebih banyak kita ketahui. Tapi sejarah karena menceritakan keadaan seorang. Wa qawaidu sabitatun, dan juga kita harus memperhatikan kaidah-kaidah yang kokoh, yang kuat. Hatta la tudkhilahu al-muftarayati, sehingga engkau tidak memasukkan dalam sejarah cerita itu yaitu kebohongan-kebohongan. Muftarayat mana bohong-kebohongan. Karena itu ya kawan, banyak orang bercerita, taklim isinya cerita, tapi ternyata cerita itu bohong. Cerita itu dusta, hanya sekedar menggait orang. Karena umumnya apabila orang didakwai dengan sejarah merasa tidak tertusuk kesalahannya, tidak merasa dia salah. Boleh kita menyampaikan sejarah, tapi sejarah yang sikoh, dan kita harus mengambil faedah dari sejarah itu, bukan hanya sekedar cerita. Apa yang harus kita amalkan ketika kita sudah mengetahui sejarah yang benar. Wa tukhlitu fihil munkarat, dan terkadang pula campur kemungkaran-kemungkaran. Seolah lagi apalagi pengarang-pengarang ini tidak ada sensornya.
Tidak ada yang menelitinya. Bahkan juga terkadang orang tidak mau membantahnya. Namun alhamdulillah kalau ulama sunnah tahu kitab-kitab tertentu yang itu mengandung banyak kebatilan, adanya beberapa ulama yang sifatnya menegurnya. Dan inilah kebaikan para ulama sunnah. Wa hadza lil asafis syadid, dan ini sangat kita sesalkan. Laisa biwaqi'in, ya, laisa biwaqi'in, wa hadza lil asafis syadid laisa biwaqi'in bal huwa mafqutun. Dan ini sangat kita sesalkan. Bukanlah hanya satu dua yang terjadi, bal huwa mafqutun, dan ini adalah hilang dari kalangan pembaca. Wa ilaika ba'dul khawatis, dan hendaknya kamu wahai para penuntut ilmu, sebagian cerita-cerita allati istaharat 'indan nas, yakni masyhur di kalangan manusia, tetapi wahiyya la tasihhu, tetapi ini tidak benar, maknanya salah cerita ini. Itu termasuk kisah ghairi sur, kisahnya yaitu Gua Sur. Baik, karena waktu tidak memungkinkan, insyaallah lain waktu akan kita sambung penjelasannya agar jelas. Apa hukum mendahulukan sholat witir sebelum datang sepertiga malam, dan apakah boleh menggabungkan sholat witir dalam satu malam? Sholat witir boleh, bahkan riwayat hadis Imam Bukhari, barang siapa yang takut tidak bisa bangun malam setelah sholat isya, sholat witir dulu. Dan itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi setelah sholat isya, terutama orang bepergian jauh atau capek kerja, dikhawatirkan nanti tidurnya nyenyak tidak bisa bangun malam, maka setelah sholat isya, setelah sholat sunnah, lalu kita sholat witir, entah 3 rakaat atau berapa, setelah itu kita tidur. Dan nanti kalau kita bisa bangun lagi, maka kita menyempurnakan sholat, yaitu tahajudnya atau sholat atau qiyamul lailnya, tapi tidak menutup dengan witir karena sudah dilakukan witirnya dulu. Dan dia hadisnya banyak sekali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan orang-orang salaf adalah orang yang merasa paling benar? Orang salaf tidak merasa paling benar. Itu kedustaan mereka. Tapi ulama salaf menyampaikan dari Al-Quran, menyampaikan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan mempelajari ilmu din itu, mereka apabila keliru maka akan merujuk kepada yang hak. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak punya dalil. Bahkan mengatakan bahwa salaf itu pekerjaannya mengharamkan ini haram. Tidak. Kalau mereka mau datang hadir dalam ilmu, majelis ilmu, mereka tidak akan menjumpai bahwa kita selama 1 jam bicara haram terus, tidak. Dan ini tuduhan-tuduhan bagi mereka, kebenciannya kepada ulama salaf. Baik, waktunya sudah isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.